Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan UAS Analisis Performa Jaringan komputer saya dengan judul Analisis Performa Jaringan dengan Ping dan Traceroute. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Muhammad Muyasar. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Trisna Dwi Payana dan saya mengangkat judul ini dengan latar belakang bahwa dalam dunia digital yang serba cepat, kinerja jaringan menjadi faktor krusial bagi berbagai aspek kehidupan, baik untuk individu, bisnis, maupun institusi. Kelancaran akses internet dan komunikasi data sangat penting. Ping dan traceroute merupakan dua alat yang sering digunakan untuk menganalisis performa jaringan dan mengidentifikasi potensi masalah. Presentasi ini akan membahas konsep, penggunaan, dan manfaat dari kedua alat ini. Pentingnya analisis jaringan. Memantau dan menganalisis kinerja jaringan merupakan hal penting untuk memastikan ketersediaan dan kendala layanan data. Layanan data, analisis jaringan membantu kita memahami bagaimana data mengalir, mengidentifikasi masalah seperti kemacetan, paket loss, dan latensi tinggi. Informasi ini sangat berharga untuk memecahkan masalah jaringan, meningkatkan kinerja aplikasi, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan menggunakan alat analisis jaringan yang tepat, kita dapat mengidentifikasi sumber masalah, menentukan tindakan korektif, dan meningkatkan efisiensi jaringan secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam konteks bisnis, kinerja jaringan yang buruk dapat berdampak negatif pada produktivitas karyawan, layanan pelanggan, dan keuntungan. Analisis jaringan menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatif ini. Pemahaman dasar tentang ping. Ping adalah sebuah utilitas jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket data ke perangkat lain di jaringan dan mengukur waktu yang dibutuhkan paket tersebut untuk kembali. Utilitas ini mengirimkan paket kecil yang disebut ECMP atau Internet Control Message Protocol. Echo request ke perangkat tujuan. Jika perangkat tujuan aktif, maka akan mengirimkan paket echo reply kembali. Ping mengukur waktu respon dan paket loss. Pertama, waktu respon. Waktu respon diukur dalam milidetik atau ms dan menunjukkan waktu yang dibutuhkan paket data untuk mencapai perangkat tujuan dan kembali. Waktu respon yang rendah menunjukkan kinerja jaringan yang baik, sementara waktu respon yang tinggi mengindikasikan adanya masalah latensi. Yang kedua, paket loss. Paket loss terjadi ketika paket data tidak mencapai perangkat tujuan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemacetan, kerusakan, dan gangguan sinyal. Paket loss yang tinggi mengindikasikan masalah signifikan dalam kinerja lapangan. Penggunaan ping untuk identifikasi masalah. Yang pertama, menentukan ketersediaan perangkat. Ping dapat digunakan untuk menentukan apakah perangkat tujuan aktif dan dapat diakses. Jika ping gagal, berarti perangkat tujuan tidak dapat dihubungi atau ada masalah dalam jaringan. Yang kedua, mendeteksi latensi tinggi. Ping yang lambat dapat mengindikasikan latensi tinggi dalam jaringan. Hal ini dapat terjadi karena kemacetan jaringan, jarak fisik yang jauh, atau masalah perangkat keras. Memantau kestabilan jaringan. Dengan melakukan ping berulang, kita dapat memantau kestabilan jaringan dan mendeteksi perubahan kinerja yang signifikan. Jika waktu respon bervariasi secara drastis, berarti ada masalah dalam jaringan. Pengenalan traceroute. Traceroute adalah utilitas jaringan yang digunakan untuk melacak jalur paket data dari sumber ke tujuan. Utilitas ini mengirimkan serangkaian paket data ke perangkat tujuan dengan setiap paket memiliki waktu hidup atau TTL yang berbeda. Setiap router dalam jalur akan mengurangi TTL paket tersebut. Ketika TTL mencapai 0, router akan mengirimkan pesan ECMP time extended kembali ke sumber yang memungkinkan kita untuk melacak jalur yang dilalui paket data.
Traceroute melacak rute paket data. Router Traceroute menampilkan daftar router yang dilalui paket data dalam perjalanan ke perangkat tujuan. Informasi ini penting untuk memahami bagaimana data mengalir melalui jaringan dan mengidentifikasi titik masalah. Waktu respon, Traceroute juga menunjukkan waktu yang dibutuhkan setiap paket untuk mencapai setiap router dalam jalur. Informasi ini membantu mengidentifikasi latensi tinggi yang mungkin terjadi pada router tertentu. Jaringan Traceroute memungkinkan kita untuk melihat jaringan mana yang dilalui paket data. Informasi ini berguna untuk memahami bagaimana data mengalir melalui jaringan dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi di jaringan tertentu. Analisis Traceroute. Yang pertama, waktu respon yang lama pada router tertentu dapat mengindikasikan masalah seperti kemacetan jaringan, jarak fisik yang jauh, atau masalah perangkat keras. Yang kedua, Traceroute dapat membantu mengidentifikasi router yang mengalami masalah, yang memungkinkan kita untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kinerja jaringan. Yang ketiga, jika Traceroute gagal mencapai perangkat tujuan, ini berarti ada masalah dalam jalur jaringan. Hal ini dapat terjadi karena router yang tidak aktif, jaringan yang putus, atau kesalahan konfigurasi. Perbandingan ping dan traceroute. Pertama, ping. Ping digunakan untuk mengukur waktu respon dan paket loss antara perangkat sumber dan tujuan. Yang kedua, traceroute. Traceroute digunakan untuk melacak jalur paket data dari sumber ke tujuan. Yang ketiga, penggunaan gabungan. Penggunaan ping dan traceroute secara bersamaan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja jaringan. Studi kasus menganalisis performa jaringan perusahaan. 1. Analisis ping. Melakukan ping ke server web perusahaan menunjukkan waktu respon yang tinggi dan paket loss yang signifikan. Kedua, analisis traceroute. Traceroute menunjukkan bahwa paket loss terjadi pada router tertentu yang menghubungkan kantor pusat ke kantor cabang. Yang ketiga, solusi. Teknisi jaringan mengidentifikasi bahwa router tersebut mengalami overload dan memerlukan upgrade. Setelah upgrade, kinerja jaringan kembali. Kesimpulan, peran analisis jaringan sangat penting untuk memastikan performa dan ketersediaan layanan data. Alat seperti ping dan traceroute membantu mengidentifikasi masalah jaringan seperti latensi, paket loss, dan jalur data yang terganggu. Kedua ping digunakan untuk mengukur waktu respon dan mendeteksi paket loss, dan membantu memantau kestabilan jaringan dan ketersediaan perangkat. Yang ketiga, traceroute memberi informasi tentang jalur data, router yang dilalui, dan waktu respon di setiap tahap, dan membantu mengidentifikasi router atau jalur yang menjadi sumber masalah. Kolaborasi ping dan traceroute, penggunaan gabungan kedua alat ini memberikan gambaran lengkap mengenai performa jaringan, membantu dalam penyelesaian masalah, serta pengambilan keputusan untuk peningkatan infrastruktur jaringan. Melalui studi kasus, terlihat bagaimana kombinasi analisis menggunakan ping dan traceroute mampu mengidentifikasi router bermasalah dan memberikan solusi seperti peningkatan kapasitas router untuk pengoptimalan performa jaringan. Sarannya, pertama, penggunaan alat secara rutin, lakukan pemantau jaringan secara berkala menggunakan ping dan traceroute untuk mendeteksi masalah sejak dini, sebelum berdampak signifikan. Kedua, pelatihan dan pengetahuan. Tingkatkan kompetensi tim teknis dalam memahami hasil analisis dari ping dan traceroute sehingga dapat diambil tindakan korektif yang lebih cepat dan tepat. Ketiga, investasi infrastruktur jaringan. Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jaringan guna mengurangi risiko gangguan yang diakibatkan oleh overload atau perangkat usang. Yang keempat, pemantauan proaktif. Implementasikan sistem monitoring otomatis yang dapat memberikan peringatan dini jika terjadi peningkatan latensi, paket loss, atau jalur yang tidak optimal. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.